Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3, kami akan mempresentasikan hasil dari analisis kami mengenai sengketa hak atas tanah warisan. Di sini kami akan memperkenalkan diri anggota kami. Play slide-nya. Ya. Di sini ada saya Muhammad Tadil Sulika dengan NPM akhir 131. Saya Nanda Sonia Salsabila dengan NPM akhir 255. Dan saya Arlita Karismari Ditya, NPM 261. Saya Nur Azhar Norianti dengan NPM akhir 239. Dan saya Michael Ardian Saputra dengan NPM akhir 036. Baik, penolohan hukum agraria adalah sekumpulan bermacam-macam bidang hukum yang mengatur terkait penguasaan hak atas tanah sumber daya alam, di antaranya hukum air, tanah, pertambangan, perikanan, dan penguasaan mengenai tenaga dan unsur-unsur atas alam semesta. Contoh dari adanya kasus hukum agraria ini ialah kasus sengketa harta warisan dalam putusan nomor 6 PDT BTH /2022 PN PKL. Dalam kasus ini melibatkan sengketa hak atas tanah warisan yang berujung pada tindak pidana pemalsuan dokumen dan perbuatan curang dalam proses penerbitan tanda bukti. Berikut terdapat analisis kasus putusan. Pada kasus dengan nomor 6 PDT BTH di tahun 2022 PN PKL di Pengadilan Negeri Pekalongan melibatkan beberapa penggugat, yaitu Miftahkah, Elia Rosa, AM, Syauqon Faza, dan M. Rifat Yusuf melawan tergugat, yaitu Muhammad Asanul Umam. Penggugat merasa hak-hak mereka dilanggar oleh tindakan tergugat yang memicu perselisihan hukum. Penggugat mengklaim memiliki hak-hak tertentu yang tidak dihormati oleh tergugat, sementara tergugat membela diri dengan argumen bahwa tindakannya tidak melanggar hak-hak penggugat. Nah, berikut ini merupakan kronologi dari kasus yang kami ambil. Awal mulanya para pelawan tidak mengetahui adanya penerbitan sertifikat hak milik karena belum pernah mengajukan permohonan. Mereka mengetahui perubahan status tanah setelah menerima panggilan dari Pengadilan Negeri Pekalongan pada 29 Juli 2020. Objek sengketa belum dibagi kepada ahli waris dari almarhum H. Yusuf Usman, dan terdapat dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen serta perbuatan curang. Lalu untuk pertimbangan dan keputusan pengadilan untuk kasus ini, pengadilan memutuskan bahwa penggugat berhak atas hak-hak yang bersengketakan dan memerintahkan tergugat untuk memenuhi kewajiban-kewajiban tertentu, termasuk pengembalian hak-hak yang dilanggar, pembayaran kompensasi, dan perintah lain yang dianggap perlu untuk menyelesaikan sengketa. Pengadilan mempertimbangkan bukti dari kedua belah pihak, menggunakan undang-undang dan presiden hukum yang relevan, serta prinsip-prinsip keadilan dalam membuat keputusan. Berikut ini adalah analisis kasus apakah bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Berdasarkan keputusan nomor 6 PDT BTH 2022 PN PKL dari Pengadilan Negeri Pekalongan, terdapat beberapa aspek yang dapat dianalisis dari perspektif nilai-nilai Pancasila. Yakni sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Next. Di sini penjelasan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, apabila keputusan tersebut tidak memperhatikan hak-hak ahli waris yang sah dari almarhum Haji Yusuf Usman. Hal ini sepertinya tidak sesuai dengan sila kedua Pancasila. Semua warga negara mempunyai hak atas perlakuan yang adil menurut hukum, termasuk pembagian harta warisan. Sila keempat, yang berisikan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan,
Prosedur hukum yang pengambilan keputusannya tidak jelas, bisa saja melanggar sila keempat Pancasila. Transparansi dan musyawarah merupakan nilai-nilai yang harus dihormati dalam setiap pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan rakyat. Next. Yang terakhir, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, berisikan jika keputusan tersebut dapat menimbulkan masalah ketidakadilan bagi sebagian pihak, terutama ahli waris, maka hal tersebut bertentangan dengan sila kelima Pancasila. Semua warga negara berhak mendapatkan perlakuan keadilan sosial tanpa diskriminasi. Oleh karena itu, keputusan yang tidak memperhatikan hak ahli waris, kurangnya transparansi prosedur hukum, dan potensi ketidakadilan dapat dianggap tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya pada sila kedua, keempat, dan kelima. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pasal-pasal yang relevan terkait kasus-kasus. Terkait kasus ini. Merujuk pada pasal 20 ayat 2 Undang-Undang Pokok Agraria dijelaskan bahwa hak milik dapat beralih tangan, hak milik atas tanah dapat dialihkan dengan suatu perbuatan hukum atau karena terjadinya suatu peristiwa hukum. Merujuk pada konteks peristiwa hukum, maka perpindahan hak milik atas tanah akan terjadi apabila pemilik hak atas tanah tersebut meninggal dunia, maka otomatis dan tanpa adanya suatu perbuatan hukum, maka kepemilikan atas tanah akan berpindah kepada ahli waris. Sedangkan peralihan hak kepemilikan atas tanah dengan cara waris dapat diatur dalam pasal 833 KUH Perdata. Kesimpulan dari kelompok kami adalah kasus sengketa tanah nomor 6/PDT-BTH/2022 Pengadilan Negeri PKL merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan hukum yang berlaku. Namun, putusan Pengadilan Negeri Pekalongan berhasil menegakkan keadilan dengan mengembalikan hak-hak penggugat, mencerminkan penerapan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kedua, keempat, dan kelima. Setiap negara memiliki hak yang dijamin oleh undang-undang dan UU-PA berfungsi sebagai pedoman dalam masalah agraria. Tanah sebagai objek hukum agraria dapat dipindahtangankan sesuai dengan pasal 833 KUH Perdata, termasuk dalam kasus ini yang terjadi akibat warisan. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kesalahan, dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.